Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel Pintu Surga. Alhamdulillah, di sore hari ini saya senantiasa diberi kesehatan sama Allah, bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa berbicara di hadapan teman-teman semua. Nah, teman-teman, di video awal ini, karena channel saya juga masih awal, di video yang awal ini saya pengen bahas tentang Al-Quran. Nah, pasti teman-teman semua tahu ya kitab Al-Quran. Bahkan orang non-muslim pun pasti juga tahu kitab Al-Quran. Alhamdulillah, saya dilahirkan menjadi seorang muslim, di keluarga muslim, alhamdulillah. Karena semua tahu kalau orang muslim ya, agama yang diridhoi sama Allah itu adalah agama Islam. Nah, di video awal ini teman-teman, saya pengen bahas Al-Quran secara singkat. Al-Quran ini bentar ya, saya luruskan dulu kameranya. Oke, saya lanjut. Nah, Al-Quran ini adalah suatu kitab suci di agama Islam atau agama Muslim. Nah, saya ingin bahas Al-Quran ini sebenarnya apa sih teman-teman? Mungkin teman-teman yang sudah beragama Muslim pasti tahu lah kitab Al-Quran ini seperti apa. Tapi ada pula orang Muslim yang nggak tahu Al-Quran itu apa sih sebenarnya, isinya apa sih. Bahkan banyak diantara kita mungkin ya yang jarang baca Al-Quran, bener nggak? Karena saya pun dulu pun juga seperti itu teman-teman. Tapi alhamdulillah, Allah ngasih hidayah ke saya. Saya sekarang ini lebih belajar lagi teman-teman. Tadi saya berusaha belajar, dan di sini saya men-sharingkan apa yang men-sharingkan apa yang saya pelajari gitu loh. Nah, saya bukan di sini bukan bersifat menggurui atau ngajarin. Jadi nanti teman-teman filter aja sendiri. Kalau seandainya baik dipakai, nggak baik nggak usah dipakai. Nah, karena saya juga tahap belajar. Dari belajar saya mau tuangkan di beberapa video-video saya di channel Pintu Surga. Nah, saya kembalikan ke topik Al-Quran tadi. Al-Quran istimewa banget kalau menurut saya. Mungkin yang sudah beragama Muslim pun tadi ya saya bilang jarang yang baca Al-Quran. Nah, tapi perlu diketahui teman-teman, Al-Quran ini adalah kitab yang sangat-sangat spesial. Banyak keistimewaan. Nah, nanti keistimewaan Al-Quran ini juga akan saya bawakan di video-video setelahnya ini. Selanjutnya, maksudnya video selanjutnya. Nah, kalau kita lihat secara secara global ya, kitab Al-Quran adalah kitab seorang Muslim. Namun di dunia ini banyak agama, bener. Banyak agama. Mungkin ada Nasrani, Katolik, dan lain-lain lah, Yahudi dan lain-lain. Nah, sebenarnya teman-teman, sebelum saya menginjak ke Al-Quran itu seperti apa, Al-Quran itu sebenarnya kan pedoman hidup. Jadi di kitab itu istimewa banget, banyak banget isinya tentang kehidupan dari kita sebelum lahir, dilahirkan, menjalani hidup di dunia, sampai nanti kita meninggal di akhirat, dan kehidupan setelah meninggal, yaitu di alam akhirat, di surga ataupun di neraka. Jadi kitab ini kitab yang isinya itu sudah lengkap banget gitu loh. Tapi teman-teman, kenapa Al-Quran ini masih belum banyak yang masih belum kita nggak tahu gitu loh. Apa sih isi Al-Quran, seperti apa sih isinya, maknanya seperti apa sih. Padahal di toko buku banyak yang jual Al-Quran beserta tafsirnya. Tapi mungkin banyak dari kita yang tidak mempelajarinya. Nah, saya pun juga demikian teman-teman. Nah, saya dengan video ini mendorong teman-teman untuk lebih belajar tentang Al-Quran. Nah, kita tengok ke dua kitab. Jadi saya akan bahas dua kitab sebelum Al-Quran. Kenapa sih Allah itu menurunkan Al-Quran? Iya kan? Kalau kita tanya kenapa Allah menurunkan Al-Quran, itu jawabannya adalah untuk pedoman kita hidup. Di situ banyak kunci-kunci banget
banyak kunci-kunci, banyak banget kunci-kunci, dari kunci kebahagiaan, kunci apa namanya, banyak banget loh teman-teman ya. Di dalamnya kita cari apapun ada ya, tentang kehidupan manusia, hewan, alam semesta, semuanya ada di Al-Quran komplit. Kalau kita bahas kitab sebelumnya, pasti teman-teman tahu. Saya akan bahas 3 rasul ya, yang saya bahas di sini sebelum kita menginjak ke keistimewaan Al-Quran di video selanjutnya. Ini kan ada prolog aja ya. Nah, Nabi Muhammad SAW membawa kitab yaitu Al-Quran, di mana Rasul kita ya teman-teman, Rasul saya, Nabi saya, ya panutan saya, yaitu Rasul dari umat Islam. Namun perlu diketahui teman-teman, Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya bukan Rasul untuk umat Islam saja. Karena sebenarnya Nabi Muhammad Rasulullah ini ya, Nabi kita semua ini ya, itu sebenarnya Nabi untuk seluruh alam semesta. Jadi Nabi Muhammad ya, itu diperintahkan sama Allah untuk berdakwah di dunia, itu bukan untuk umat kita aja, bukan untuk umat Islam aja, tapi untuk semuanya, untuk alam semesta, tidak terkecuali manusia, jin, semuanya yang ada di alam semesta. Itu juga tertulis di dalam kitab Al-Quran teman-teman. Nah, terus Rasul sebelum Nabi atau Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW ada Nabi Isa. Nabi Isa membawa kitab Injil. Sebelum Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam yang membawa kitab Taurat. Nah, saya pengen bahas singkat tentang 3 nabi tersebut. Nabi Musa bawa Taurat, Nabi Isa bawa Injil. Nah, 2 kitab ini teman-teman, kita harus meyakininya. Ya, kita harus meyakini bahwa memang ada kitab sebelum Al-Quran, ada kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan penganutnya yaitu yang kita kenal menjadi sekarang agamanya menjadi Yahudi. Nah, setelah Nabi Musa turun, diperintahkan lagi seorang nabi ya, Nabi Isa alaihissalam yang bawa kitab Injil, yang diperintahkan yang diperintahkan sama Allah untuk meneruskan nabi sebelumnya yaitu Nabi Musa. Nah, dalam kitab Taurat dan Injil itu sebenarnya adalah kitab yang tidak menyeluruh. Maksudnya gini, pada saat itu Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil di Nabi Musa dan Nabi Isa itu adalah khusus untuk Bani Israel. Bani Israel, jadi suatu kaum aja. Jadi kita tetap meyakini bahwa memang ada kitab tersebut. Namun teman-teman, kan banyak yang salah kaprah ya. Akhirnya kaum Bani Israel ini menjadi pecah-pecah dan membentuk agama sendiri. Maksudnya gini, kitabnya sudah diubah-ubah. Pertama Taurat, akhirnya disempurnakan lagi turunnya dilahirkan Nabi Isa membawa kitab Injil. Nah, ini akhirnya Injil juga dirubah-rubah. Nah, akhirnya disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi sebenarnya kitab suci Al-Quran ini kitabnya sudah direvisi teman-teman. Jadi yang kita pakai sampai kita mati, sampai semua yang kita pakai, maksudnya yang manusia pakai sampai manusia ini kiamat, manusia ini hancur semua, maksudnya udah berakhir kehidupan manusia. Jadi kalau 2 kitab tadi yang saya sebutkan, Taurat dan Injil, ini adalah kitab khusus untuk Bani Israel aja teman-teman. Jadi sebenarnya orang Bani Israel yang dulu beriman kepada nabinya yaitu Musa dan Isa, pada saat zamannya memang itu beriman kepada Allah. Jadi kaum Bani Israel itu dikatakan beriman teman-teman. Pada saat itu, pada zaman itu, pada saat ada nabinya, ada Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, tapi ketika nabi ini sudah berakhir masa jabatan nabinya, maksudnya sudah meninggal, kan kalau Nabi Musa meninggal, kalau Nabi Isa kan diangkat sama Allah. Nah, tapi menurut keyakinan agama Nasrani kan disalib meninggalnya, padahal kan enggak, padahal kan diangkat sama Allah.
Nah, nanti turun lagi ketika mau bunuh Dajjal, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kedua kitab ini sebenarnya itu hanya khusus untuk kaum dari suatu kelompok aja. Ya, jadi waktu pada saat itu orang-orang yang beriman pada saat itu memang beriman. Cuma ketika sudah muncul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, ya, dan dinobatkan menjadi Nabi dan Rasul, ya, menjadi Rasul utusan Allah, ya, pada usia 40 tahun, udah berakhir semua. Dan harusnya penganut Taurat dan Injil ini sudah bergeser menjadi Islam, menjadi masuk Islam dan berpedoman pada Al-Quran. Karena Al-Quran ini, teman-teman, itu kitab untuk semua alam semesta tanpa terkecuali, nggak hanya untuk Muslim aja. Nah, jadi buat teman-teman, saya doakan buat teman-teman yang belum Islam, yang belum menjadi Muslim, saya doakan Allah memberikan hidayah kepada teman-teman semua yang belum Muslim, sehingga teman-teman bisa menganut agama Islam. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, tentang ketiga kitab tersebut. Nah, jadi kembali lagi ke tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang isinya pedoman. Kalau teman-teman cek aja deh, teman-teman contoh ya, beli handphone, beli apa ya, beli laptop, beli kulkas. Nah, pasti di dosbooknya teman-teman ada tuh apa namanya, buku pedoman, ya, buku petunjuk penggunaan, ya. Oh, beli ke HP, ada buku pedoman petunjuk penggunaan handphone tersebut. Beli laptop juga di dalam dosbooknya atau di dalam kardusnya juga tertuang isi tentang cara penggunaan laptop dan lain sebagainya. Barang apapun pasti ada pedomannya, ada petunjuknya. Nah, kita manusia itu juga ada buku pedoman, buku petunjuknya. Apa yang harus kita lakukan di dunia ini, mulai dari kita lahir, ya, kita menjalani kehidupan, ya, bekerja, menikah, punya anak, tua, dan sampai meninggal, itu semua ada pedomannya. Nah, apa buku pedomannya? Al-Quran, teman-teman. Jadi kalau tadi kita beli handphone, ada buku petunjuk pedomannya, cara menggunakan handphone yang ya kayak gimana, kalau rusak gimana, caranya seperti apa. Sama di Al-Quran itu buku pedoman manusia, buku pedoman kita. Kita mau cari rezeki caranya gimana, kita sakit gimana caranya sembuh, kita mau ke surga gimana caranya, kita mau bahagia dunia dan akhirat gimana caranya, semuanya ada. Bagaimana kita mau menciptakan mobil, pesawat terbang, dan lain-lain, itu semua ilmunya ada di Al-Quran, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, itu singkat aja mengenai Al-Quran. Nanti kedepannya di video-video selanjutnya saya akan bahas tentang keistimewaan Al-Quran, di mana Al-Quran ini itu menuntun kita dari kita lahir sampai meninggal, sampai kita hidup di akhirat, di mana kehidupan di akhirat lah yang abadi, teman-teman. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton channel saya, nonton video ini dari awal hingga akhir. Kalau seandainya ada salah, mohon sekali dimaafkan. Kalau yang baik dipakai, kalau enggak dibuang aja. Terima kasih. Yang benar dari Allah, yang salah murni dari mulut saya, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya tuturkan ke teman-teman, apa yang saya sampaikan ke teman-teman, dan buat teman-teman yang mendengarkan video saya, semoga dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.